Selamat sore, kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Timur Tengah Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coach. Bersama saya Tutu Embapso SPD dari SMP Negeri 1 Atap OLU. Merti Beno SPD dari SD Impresal Baik. Dan saya Yermi Aritamoy, SPD dari SMP Negeri 1 Amanuban Barat. Selamat menyaksikan. Pertama, saya sendiri sebagai coach. Saya Yermi Aritamoy sebagai observer. Saya Merti Beno sebagai coach. Selamat Tutu. Selamat sore Ibu. Bagaimana kabarnya Pak Tutu? Puji Tuhan, kabar baik Ibu. Gimana kabarnya Ibu juga hari ini? Amin, kabar baik juga Pak Tutu. Nah, Pak Tutu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan terhadap Pak. Ya, yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik, Pak Tutu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang tersedia. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Pak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach-nya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak adalah kompetensi apa yang akan Pak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama presensi atau kehadiran penuh, mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, baik Pak. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Pak kembangkan secara spesifik dalam observasi ini? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yang itu mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, jadi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke Pak Tutu, yang terakhir ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Tutu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Ibu. Oke, baik Pak Tutu. Pak Tutu, demikian dulu ya untuk observasinya kali ini. Silakan Pak Tutu melakukan coaching terhadap coachee. Oke, baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Bu, selamat sore Ibu Mirti. Selamat sore Pak Tutu. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik Pak, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya Pak? Luar biasa sehat Ibu. Dengar-dengar Ibu Mirti ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu Ibu? Iya Pak, betul ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Tutu. Oke, baik. Tapi sepertinya kita mengisi waktu ya Bu, mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit saja untuk itu kita ngobrol-ngobrol lalu hal yang disampaikan ini Bu. Begini Pak, ini terkait dengan rekan-rekan di sekolah saya. Yang saya perhatikan tidak pernah ada perubahan.
penyampaian materi pembelajaran masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah lagi, ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama, Pak, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah saya tidak mau terjadi perubahan. Mereka hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Kalau saya garis bawahi ini, Ibu, ya berarti permasalahan dari Ibu Mirti ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini kurang bervariatif, begitu ya, Bu? Ya, betul, Pak. Kurang bervariatif. Baik itu medianya ataupun model pembelajarannya masih menggunakan model yang lama. Seperti itu, Pak. Kira-kira dari percakapan kita ini hari ini, apa yang Ibu Mirti dapatkan? Baik, Pak. Dari percakapan hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran di sekolah. Oke, jadi baik Ibu, harapan ini adalah perubahan ya Bu? Jadi Bu Mirti harapkan ini adalah perubahan ya. Iya, Pak. Nah, kira-kira perubahan apa yang Bu Mirti ingin lihat atau dapatkan? Saya ingin perubahan dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya dalam penyampaian materi menggunakan metode, model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan oleh para guru atau hanya sekedar membuat slide PowerPoint. Itu juga sudah lebih baik daripada hanya menggunakan metode ceramah tanpa adanya media apapun. Jadi yang saya inginkan pembelajarannya seperti itu, Pak. Oke, baik Ibu. Dari yang Ibu baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu. Nah, itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu Mirti sekarang ini berada di level berapa ya? Sepertinya masih ada di level 5. Hal ini karena di sekolah saya banyak sekali guru-guru senior. Sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya masih sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5, Pak. Oke, baik. Di level 5. Di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bu Mirti? Mungkin bisa ditingkatkan lagi sampai di level 7, Pak. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi memang agak sulit, mengingat guru-gurunya kebanyakan senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin untuk dilakukan perubahan, Pak. Oke. Dari level 5 ke level 7 ya Bu Mirti. Nah, yang kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya dari Ibu, Sebenarnya iya maksudnya Sebenarnya saya juga masih memikirkan apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi secara bergantian. Seperti itu, Pak. Oke, baik Ibu. Untuk mentoring nanti, Ibu akan rencanakan dengan pendamping ya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Mirti terapkan? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal
penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang lebih bervariatif. Berarti Bu Mirti ini pengen merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Bu Mirti untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa secepatnya terrealisasinya itu apa? Yang mana? Sepertinya yang mentoring, Pak. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang dan juga perlu waktu yang tidak sebentar. Kemudian membutuhkan biaya dan juga narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan adalah kegiatan mentoring, Pak. Eh, Oke, baik Ibu. Mentoring ya Bu. Kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu Mirti ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah atau gimana begitu Ibu? Ada, Pak. Sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah yang sudah ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran-pembelajaran yang sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide ini dan juga nanti saya minta bantuan dengan Pak Bernard. Oke, berarti Ibu Mirti pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu, dengan rekan-rekan kerjanya. Terus kira-kira kapan Bu mau direalisasikan mentoringnya Bu? Semoga secepatnya, Pak. Minggu depan saya akan dengan rekan tersebut. Oke Bu Mirti, bagus sekali ya Bu Mirti. Kira-kira Bu Mirti dari percakapan kita hari ini, apa yang Bu Mirti dapatkan? Baik, Pak. Dari percakapan kita hari ini, saya mendapat gambaran tentang bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan adanya kegiatan mentoring. Kemudian juga dibantu dengan rekan guru di sekolah yang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke baik Bu Mirti, sudah ada gambar, sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu nanti kabarnya Bu Mirti setelah melakukan mentoring mentoring tersebut. Nah, mungkin percakapan kita hari ini cukup sampai di sini ya Bu. Semoga rencana-rencana Bu Mirti untuk mentoring berjalan dengan baik dan bisa uh, Bu Mirti melakukan mentoring dengan teman-teman juga berjalan dengan baik. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa jadi perubahan di sekolah saya. Terima kasih juga Bu. Mungkin selamat sore ya Ibu ya. Pertemuan kita cukup sampai di sini. Terima kasih Pak Tutu, selamat sore juga. Selamat sore Pak Tutu. Selamat sore Ibu. Pak Tutu tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Merti ya Pak Tutu. Nah sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Pak. Iya. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Ibu, di coaching ini saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Ibu.
Oke, Pak Tutu. Menurut saya sebagai observer dalam proses coaching tadi, uh, Bu Merti dan Pak Tutu sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sesuai dengan alur Tirta dan juga Pak Tutu sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Merti sehingga Ibu Merti bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak Tutu sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetisi yang ingin saya lakukan itu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching, sehingga kedepannya saya dapat melakukan coachingnya lebih baik lagi, Ibu. Baik Pak Tutu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik ya Pak Tutu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Pak Tutu, terima kasih, selamat sore. Selamat sore juga Ibu, terima kasih Ibu. Selamat sore Ibu Merti. Selamat sore juga Ibu Yermi. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Merti? Puji Tuhan, sehat Bu Yermi. Gimana kabarnya Bu Yermi? Puji Tuhan, saya juga sehat. Oh ya, Ibu Merti, nanti sebentar Ibu akan melakukan proses coaching hari ini ya? Iya Bu Yermi. Oke, sebelum melakukan coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Ibu? Boleh Bu, silakan. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee dan juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan? Dan jangan lupa ya, Ibu harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya itu ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh, Ibu? Boleh Bu Yermi. Oke, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Bu Yermi, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching. Pertama, tentang dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot ke coaching. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya, Ibu. Terdiri dari kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan pada saat observasi? Yang lebih spesifik itu yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi ada 2 ya Ibu yang akan Ibu kembangkan. Yang lebih spesifik itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira apa indikator ketercapaiannya, Bu? Untuk indikator ketercapaiannya, yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah
Saya ingin Koci itu mendapat solusi dari permasalahannya. Baik, jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching yaitu Koci sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan Koci sebaik-baiknya dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Ya Ibu. Baik, Ibu. Baik Ibu Merti, silakan melakukan proses coachingnya. Selamat sore Pak Tutu. Selamat sore Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik Ibu hari ini. Baik Pak Tutu, saya dengar Pak Tutu mau menyampaikan sesuatu. Pak mau menceritakan apa? Ya baik Ibu, saya ingin menceritakan tentang permasalahan saya yang ada di sekolah saya Ibu. Baik. Kita ada waktu 15 sampai 20 menit ya Pak Tutu. Silakan Pak Tutu menceritakannya. Ini Ibu, di sekolah saya melihat siswa-siswi yang merasa bosan untuk belajar di sekolah. Setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru melakukan pembelajaran yang monoton dengan cara ceramah, padahal kan mereka bisa memaafkan, ya maaf Ibu, padahal kan mereka bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah. Misalnya ada contohnya ada siswa yang kurang fokus dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di situ mereka bisa menggunakan media pembelajaran dan fasilitas sarana prasarana. Terus di situ juga kan ada lapangan yang luas atau ada di depan sekolah bisa jadikan sebagai media pembelajaran. Tapi rekan-rekan guru tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana sekolah atau media yang ada di sekolah begitu. Mereka tetap saja menggunakan pembelajaran yang begitu-begitu saja, Ibu. Sehingga banyak siswa itu bosan mengikuti pembelajaran di sekolah, Ibu. Baik Pak Tutu. Berarti di sekolah Pak Tutu ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif. Iya, Ibu. Pembelajarannya dengan cara ceramah. Nah, begitu-begitu saja, Ibu. Terus saya amati sama peserta didik atau siswa-siswa, mereka kegiatan pembelajaran itu memang membosankan Ibu. Jadi mereka tidak antusias untuk belajar di sekolah Ibu. Baik Pak Tutu. Kira-kira apa yang ingin Pak dapatkan dari percakapan kita kali ini? Baik Ibu, saya ingin adanya perubahan begitu Ibu. Perubahan setidaknya sedikit terlihat ada perubahan di sekolah dengan cara menggunakan metode, model atau pemanfaatan media yang ada di sekolah dalam media yang ada di sekolah atau pemanfaatan halaman sekolah itu sebagai media pembelajaran Ibu. Oh, jadi Pak Tutu ingin adanya perubahan di rekan guru untuk merubah cara mengajarnya. Begitu ya Pak? Betul Ibu, biar ada perubahan begitu Ibu. Nah, Pak Tutu, perubahan apa yang Pak harapkan dari rekan-rekan guru? Uh, perubahan yang ingin perubahan yang menuju yang lebih baik Ibu. Seperti menggunakan metode model pembelajaran yang bervariasi, terus memanfaatkan media yang ada di sekolah secara maksimal karena di situ kan sudah ada disediakan tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal Ibu.
Berarti itu pembelajarannya yang bervariatif ya, Pak? Nah, untuk pembelajaran yang bervariatif itu kalau dibilang ideal itu levelnya 10. Nah, kira-kira di sekolahnya Pak, levelnya sudah di mana, Pak? Mungkin kalau di itu level ya mungkin level 5 ya Ibu. Karena masih beberapa guru yang sudah memanfaatkan media pembelajaran yang menggunakan sarana dan prasarana di sekolah dan sudah melakukan pengembangan diri. Baik menggunakan pemanfaatan teknologi, apa namanya PowerPoint dan seterusnya itu juga mereka sudah menggunakan pembelajaran yang berbasis IT, Ibu. Tapi sebagian besar juga masih belajarnya begitu-begitu saja. Masih menggunakan ceramah, terus tidak memaksimalkan sarana dan prasarana, menggunakan media dan metode ya, dalam media pembelajaran hanya begitu-begitu saja, Ibu. Nah, baik Pak Tutu. Kira-kira di level berapa yang ingin Pak lihat dari rekan-rekan gurunya? Sepertinya tidak terlalu banyak ya, ya Ibu. Karena kita sedang berusaha untuk adanya perubahan walaupun tidak signifikan. Setidaknya kan ada perubahan sedikit. Begitu pengennya di level 7 saja Ibu. Karena di sini apa banyak guru juga yang sebenarnya pengen antusias tapi bingung cara memulai apa. Baik Pak Tutu, kalau begitu sekarang langkah-langkah yang akan Pak lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa? Baik Ibu, mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan permasalahan dari itu semua kepada kepala sekolah dan rekan-rekan yang mungkin adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang pengen adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan pendampingan dan mentoring seperti itu Ibu. Ya, mentoring. Mentoring, apakah ada strategi lain untuk melakukan perubahan kepada rekan-rekan guru? Baik Ibu, sepertinya kalau biar ada apa namanya mencakup skala yang besar itu bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop begitu hingga semua guru mampu melakukan pembelajaran yang bervariatif, Ibu. Halo Ibu Mirti, Ibu Mirti suka keluar kok. Ibu Merti, kayaknya posisi salah, kok jaringan tuh hilang. Pokoknya kakak harus siap potong. Oke, Ibu Merti sudah masuk. Mulai sekarang. Baik Pak Tutu, tadi ada mentoring dan juga workshop. Nah, strategi mana yang nyaman untuk dilakukan? Kayaknya lebih ke mentoring dulu, Ibu. Karena kalau mentor ini kan sasarannya yang mau ada perubahannya. Jadi kalau yang pelatihan ini kan nanti dia itu sasarannya Ibu. Ya karena tuntunan dari sekolah kan ada pelatihan, tapi itu kan sebenarnya tidak ada kemauan secara pribadi. Nah, di sini saya ingin melakukan mentoring ini agar rekan guru benar-benar memahami dan melakukan perubahan dalam pembelajaran, Ibu. Baik Pak Tutu, kira-kira siapa yang dapat membantu Pak untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut? Saya punya teman namanya Pak Dani Ibu, dia dia jago IT. Itu mungkin nanti bisa membantu saya. Kita akan menyamakan konsep dulu dengan rekan saya. Nanti di situ kami akan saling membantu dalam melakukan mentoring tersebut. Sehingga nanti sasarnya lebih baik dan itu pun tercakup itu, Ibu. Baik Pak Tutu. 。 . 。 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 。 . 。 。 。 . 。 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 Halo Ibu Mirti. 。 Baik Pak Tutu.
Nanti Pak Tutu akan mengadakan kolaborasi dengan rekan guru yang lain. Iya betul Ibu, saya akan melakukan kolaboratif dengan teman-teman yang frekuensinya tentunya akan saling kami membantu Ibu. Pak ujung aja nih Pak. Dari percakapan ini, apa sih yang sudah Pak dapatkan? Baik Ibu, saya ada sedikit gambaran ya Ibu. Ah, gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya itu pada memberikan dampak kepada rekan-rekan saya. Ini untuk memberikan perubahan dalam menyampaikan materi terhadap siswa. Itu mungkin akan nanti saya ambil itu yaitu dengan cara mentoring, dan saat ini saya bisa lakukan dengan cara yang artinya mentoring saja dulu Ibu. Wah, tidak sabar nih Pak Tutu. Menunggu cerita-cerita lagi dari Pak Tutu ketika sudah melakukan kegiatan mentoringnya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya Pak percakapan kita. Mungkin nanti lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Ibu atas kesempatannya dan waktunya. Uh, Setelah mendengar cerita dan keluh kesah saya, Ibu sudah membantu dan saya sudah bisa menemukan solusinya. Sama-sama Pak. Semoga kita bertemu lagi. Tutup saja dulu ya Pak. Terima kasih. Semoga kegiatannya berjalan sesuai dengan rencana. Iya, terima kasih juga Ibu atas waktunya. Selamat sore Ibu. Selamat sore Pak. Ya. Baik Ibu Merti, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Puji Tuhan Ibu, tadi kegiatannya berjalan dengan baik dan lancar. Amin Ibu Merti. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan ya Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Baik Bu Yermi, tadi selama kegiatan coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta, dengan menyanyikan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Saya juga sudah menggali potensi dari Pak Tutu untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, jadi Ibu Merti sudah berhasil ya. Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, juga ada beberapa catatan. Ibu Merti tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada koci, kemudian sudah mengarahkan koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Ibu Merti sudah berhasil untuk tanggung jawab yang ada pada diri koci agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berhasil dengan baik. Oke, saya sudah mendengar percakapan antara Ibu Merti dengan koci. Ibu sudah fokus terhadap koci. Arahnya di situ Ibu sudah ada presence atau kehadiran penuh, kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya Ibu, sesuai Ya, Ibu. kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa Ibu. Apa yang Ibu sudah pastikan untuk proses coaching hari ini? Mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam
kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi Ibu, boleh Ibu untuk kedepannya kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Baik Ibu Yermi, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami materi tentang alur tirta untuk melakukan kegiatan coaching supaya ke depan ketika saya melakukan kegiatan coaching lebih baik lagi dari hari ini. Baik Ibu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depan. Terima kasih melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini ya Ibu Merti. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore. Terima kasih Ibu Yermi, selamat sore.